Oke, Ibu, saya mau bertanya. Boleh tidak dijelaskan kepada saya bentuk-bentuk ujian hidup itu apa aja sih yang Ibu tahu? Kalau mindset yang terbangun banyak orang itu ujian itu adalah hal-hal yang menyedihkan, yang menyakitkan gitu. Tapi menurut saya pribadi bukan hanya itu sebenarnya. Kalau ujian itu banyak bentuknya. Kesenangan, uang yang banyak itu bagian dari ujian gitu, karena ujian itu bisa berupa harta, bisa berupa benda, ataupun mungkin sahabat itu bisa bisa ujian juga begitu kan. Nah, setiap cita-cita kita lalu dikabulkan oleh Tuhan, itu menurut saya juga bagian dari ujian, karena Tuhan menguji kita dengan segala apa yang kita inginkan lalu diberi itu, kita bisa amanah atau tidak dengan ujian-ujian Tuhan seperti itu. Biasanya apa yang dikatakan orang ketika dia itu lagi mendapatkan ujian hidup? Biasanya tuh bilang, ya Allah kenapa sih kok saya yang dapat ujian gitu, emangnya saya sanggup. Permasalahan biasanya orang hadapin apa lari dengan berbagai alasan. Oke, yang banyak saya lihat adalah lari. Ada masalah, biasanya orang itu lari atau menghadapi. Kalau yang di kebanyakan masyarakat ini sih mayoritasnya mungkin mau nggak mau ya mereka harus menghadapi ujian itu, karena kalau lari juga mau lari gimana coba, karena kan mau nggak mau kita harus menghadapi itu semua dan harus bisa bertanggung jawab sama apa yang udah terjadi. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah menerima dengan lapang dada. Oke, namanya hidup itu selalu penuh dengan masalah, itu betul. Siapa sih orang hidup yang nggak punya masalah? Nggak mungkin nggak ada yang punya masalah, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya bentuk-bentuk masalah itu apa sih yang bisa menjadi ujian bagi hidup setiap orang? Tadi sudah ada yang bilang bahwa namanya ujian hidup itu banyak, bisa juga kesenangan, bisa juga kesedihan. Berbagai bentuk detailnya ya, mungkin contohnya ada yang punya masalah yang berupa ujian hidup itu barangkali gara-gara dia itu suka bertengkar sama pasangannya. Itu masalah buat dia mungkin. Ada juga yang mungkin suka ada masalah dengan orang tuanya barangkali, ya kan? Karena namanya orang tua pasti banyak dimauin sehingga merasa terkekang, itu masalah. Ada juga barangkali yang sampai detik ini dia nggak punya pekerjaan, itu masalah, ujian hidup ya buat dia. Ada juga yang sampai detik ini nggak menemukan jodohnya, itu juga salah satu bentuk ujian. Atau mungkin ada lagi yang barangkali kondisi ekonominya nggak kunjung membaik, masih seperti itu aja. Bahkan ada barangkali yang hidupnya itu sakit-sakitan terus. Itu adalah bentuk-bentuk ujian hidup, betul tidak? Pertanyaannya adalah apa biasanya yang orang-orang lakukan atau respon terhadap berbagai ujian hidup yang mereka hadapi tadi. Nah, menurut yang di depan tadi yang kita tanya, setidaknya kebanyakan orang mungkin ada yang siap menghadapi permasalahan itu, karena mau tidak mau memang namanya masalah ya harus dihadapin seperti itu. Tapi banyak juga ternyata di lapangan yang biasanya kalau ada masalah yang datang dia itu muter gitu, nyari jalan lain, nggak langsung dihadapin karena mungkin kesiapan mental dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tetapi ada tipe-tipe orang yang nggak berani ngadepin tetapi muter dulu, itu banyak ya. Jadi menurut yang kita tanya tadi ada banyak jenisnya. Nah, kamu tipe yang mana? Menghadapi atau harus lari dengan berbagai alasan yang diungkapkan supaya kamu aman? Padahal ujung-ujungnya sebenarnya kamu harus menghadapi itu juga, ya kan? Mau muter sejauh apa, ujung-ujungnya ketemu juga masalahnya. Tetapi kok banyak juga yang harus lari. Kenapa seperti itu? Nah, kita harus tanya juga nantinya ya, kenapa bisa seperti itu? Kamu tipe yang mana? Oke, yang kedua, namanya ujian hidup
itu kan ibaratnya seperti apa ya namanya? Mau diterima atau ditolak susah. Nah, ujian itu diberikan supaya kamu tuh naik kelas, lolos, ya, lulus dari permasalahan yang ada. Ibaratnya di dunia sekolah, kalau kamu tidak pernah menerima ujian hidup, maka seperti halnya kayak kamu di sekolah, ada ujian sekolah, kamu diberi naskah soal gitu, tetapi kamu nggak mau menerima naskah soal itu, nggak mau mengerjakan. Logikanya, kira-kira kamu akan lulus tidak melewati ujian itu? Logikanya nggak mungkin, ya kan ya? Gimana mau lulus ujian saja soalnya nggak mau diterima untuk dikerjakan, untuk dihadapi dalam hal ini. Nggak mau dikerjain, nggak mau dihadapin, malah lari dengan berbagai alasan tadi. Nggak mungkin dia lulus, ya kan? Menghadapi ujian tadi. Ibarat dunia sekolah kayak gitu. Lah kalau katakanlah disuruh ujian, diberi naskah, nggak mau juga, nggak lulus kan? Mungkin akan coba diremet, ya, dikasih remedial. Tapi tetap dia nggak mau melakukan itu. Ngapain saya lakuin kayak gini? Mending saya cari alasan lain. Nah, remedial juga nggak mau melakukan. Gimana dia mau lulus dalam ujian hidup? Seperti itu. Makanya mungkin banyak kisah kayak contohnya ada orang yang disuruh menyelesaikan masalah dia, terus ayo datangin orang itu, silahkan ngomong gitu-gitu tuh. Tiba-tiba orang itu dengan berbagai alasan yang disampaikan, dia itu merasa mencari pembenaran sendiri. Akhirnya dia malah mencari jalan lain sehingga nggak menyelesaikan masalah itu. Ada yang kayak gitu, itu nggak mau menghadapi ujian hidupnya, masalahnya ini nggak mau dihadapin. Lah banyak yang tipe-tipe kayak gitu kan. Ada lagi kesulitan dia di mana gitu ya. Nah, harusnya ibaratnya orang mau naik gunung, ada jalan kecil di situ, dan di situ dikasih batu gitu, batu besar gitu. Logikanya itu batu akan segera disingkirkan, tapi dia lebih cari jalan muter yang lebih jauh, padahal tetap aja nanti dapat masalah juga. Seperti itu. Nah, ujian hidup tadi menurut kamu sebaiknya dihadapi atau ditolak? Nah, kalau yang ditolak seperti orang yang melaksanakan ujian tadi, ujian di sekolah ya, gimana mau lulus kalau kamu nggak mau mengerjakan? Artinya apa? Artinya Tuhan tidak akan membuat kamu menjadi naik derajatnya kalau kamu tidak menghadapi segala permasalahan yang datang sama kamu. Jadi segala permasalahan yang datang kepada siapapun itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat kita. Betul tidak? Betul ya, seperti itu sebenarnya. Itu semuanya orang udah tahu, tetapi prakteknya jarang orang yang mau menghadapi seperti itu. Nah, dengan kondisi kayak gitu berarti apa yang harus saya lakukan dong kalau ujian saya tidak lulus-lulus? Ya satu, kamu harus mulai dari sekarang untuk memutuskan bahwa kalau memang ada masalah yang datang sama saya, ya saya harus menghadapi. Jangan pura-pura melakukan apa gitu, jangan. Atau tiba-tiba kamu alasannya sorry ya gua gini terus nggak bisa. Jangan, hadapin aja. Ntar gimana hasilnya urusan belakangan, tapi hadapin saja masalah kamu. Jika memang kamu mau lulus ujian, ya kan? Kamu ada masalah dengan pacar kamu, sehingga terjadi percekcokan seperti tadi disampaikan kan? Salah satu ujian mungkin ada pertengkaran dengan pasangannya. Lah kalau kamu nggak pernah mau menyelesaikan pertengkaran tadi, masalah-masalah tadi, gimana kamu bisa lulus dengan ujian dengan pasangan kamu tadi? Kalau kamu tidak pernah berusaha menghadapi, katakanlah untuk mencari pekerjaan, karena kamu nggak dapat pekerjaan terus, tapi kamu diem saja, gimana kamu akan lulus menghadapi ujian itu? Pasti kamu juga akan nggak dapat kerja. Kalau kamu juga merasa ekonomi kamu kurang mapan, tapi kamu masih begitu-begitu aja, ya, bahkan terlalu banyak ngeluh, aduh Tuhan kenapa sih? Tadi juga ada yang bilang, kebanyakan orang ketika menghadapi ujian itu malah mengeluh kebanyakan ya. Menerima ada, bersyukur mungkin iya, tapi kebanyakan aduh Tuhan kenapa sih aku mendapatkan pasangan yang seperti ini? Atau ya Tuhan kenapa sih ekonomiku masih segini-gini aja, gimana aku mau punya rumah, mau punya mobil, mau membayar uang sekolah anakku? Atau ya Tuhan kenapa sih terlalu berat cobaan ini sehingga aku harus mengurusi orang tuaku yang sakit terus menerus, padahal aku mencari uang banting tulang segitu lamanya. Kebanyakan orang seperti itu, ya kan?
Mungkin kamu juga sama, mengeluh kan? Ya seperti itu, ya enggak? Padahal seharusnya jangan mengeluh. Tadi solusinya udah disampaikan. Seandainya kamu pengen lulus ujian hidup kamu dengan berbagai masalah yang kamu hadapi tadi, solusi paling singkat adalah terima dengan ikhlas. Kira-kira tadi jawabannya seperti itu. Masalahnya ikhlas itu seperti apa? Gampang apa tidak? Ya, kalau namanya ikhlas, kan pernah ada yang bilang ikhlas itu harus menerima apapun, meskipun di bagaimanapun kamu terima aja, ya. Tulus, ikhlas, dengan jujur dan sebagainya lah, ya. Nggak usah terlalu banyak yang dituntut, maka akan terasa ringan segala hal, ya. Intinya hadapi masalah kamu, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Karena ketika kamu lari dari tanggung jawab, maka hidup akan terus memberimu pelajaran-pelajaran sampai akhirnya kamu mulai bertanggung jawab. Oke, semoga bermanfaat. Selamat berjuang. Salam.